Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Agung dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mazenur Labiba dengan NPM 21066394885 dari kelas SDMB. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial mengenai cara instalasi modul ekstra Open HRMS Core pada Odoo 16 SOL menggunakan Docker. Nah, pertama yang saya lakukan adalah menginstal terlebih dahulu modul Open HRMS Core di sini di website Odoo dengan cara klik download for version 16. Kemudian nanti otomatis akan terdownload sendiri dalam bentuk zip. Kemudian setelah itu teman-teman ekstrak zipnya. Kebetulan kalau di sini saya sudah menginstal modul tersebut. Jadi di sini modulnya sudah saya download dan saya ekstrak. Kemudian di folder OHRMS Core ini kita copy semua folder yang ada di sini, kemudian langsung kita paste ke dalam uh, folder Odoo, ke dalam folder Odoo SOL kita di folder add-ons, kemudian dipaste di sini. Oke, kita tunggu hingga semua modul, semua folder tercopy paste di folder Odoo add-ons. Oke, setelah itu kita buka folder Odoo menggunakan IDE yang kita suka. Nah, kalau di sini saya akan menggunakan VS Code untuk membuka folder Odoo. Kemudian terlihat ya di folder add-ons bahwa sudah ada folder-folder dari Open HRMS Core. Kemudian kita harus men-setting Odoo configuration di folder config, kemudian terdapat file yang namanya odoo.conf. Nah, di sini kita harus menambahkan line ini, add-ons underscore path, sama dengan garis miring mnt garis miring extra add-ons. Kemudian untuk merefresh kembali Docker yang sudah ada di laptop kita perlu menghapus Docker tersebut terlebih dahulu dengan cara buka terminal di IDE boleh atau lewat command prompt di laptop juga boleh. Tujuannya apa sih dihapus dulu? Karena kan Docker yang lama itu, Docker container yang lama itu, di sini teman-teman tuh bisa lihat di Docker desktop ini kan ada kontainer Odoo ya. Nah, ini kan adalah kontainer lama yang belum ada modul Open HRMS Core-nya gitu. Nah, supaya di-refresh, supaya Docker-nya ini bisa memuat modul baru yang baru kita download barusan, itu tuh kita harus ngehapus dulu yang lama, terus kemudian nge-up ulang Docker yang baru gitu. Makanya kita di sini harus Docker compose down dulu. Kemudian sudah di-remove ya. Nah, di sini sudah terhapus tuh, Odoo-nya sudah tidak ada. Kemudian di-up lagi compose. Oke, setelah ada tulisan ini database. Nah, ini database is ready to accept connections, berarti berarti Docker sudah berjalan, bisa dilihat di sini bahwa sudah ada kontainer Odoo. Nah, kemudian untuk aktivasi modul ekstra ini kita tuh memerlukan suatu library di Python bernama Pandas. Maka dari itu kita harus download terlebih dahulu library Pandas ini di Docker kita. Pertama, kita harus cari tahu dulu ID dari kontainer Docker yang sedang berjalan ini dengan cara buka command prompt pada laptop masing-masing, kemudian masuk ke folder Odoo yang ada di laptop teman-teman masing-masing yang digunakan untuk Odoo SOL. Kemudian masukkan perintah docker ps. Kemudian di sini terlihat bahwa terdapat dua kontainer. Nah, kita harus nge-copy kontainer ID yang ini nih, yang Odoo 16. Ini tuh artinya Odoo 16 tuh sedang berjalan di kontainer Docker dengan ID sekian gitu. Nah, makanya kita harus nge-akses si Docker tersebut dengan cara docker exec ini /bin/dash. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk nih ke dalam kontainernya. Langsung aja kita install Pandas di dalamnya, yaitu dengan cara ketik command pip3 install Pandas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ternyata Pandas sudah terinstall ya di Docker Odoo saya. Kemudian kita bisa langsung saja exit. Nah, setelah exit,
kita harus nge-restart kembali nih Dockernya, karena kita baru aja install sesuatu library baru di dalam Docker. Jadi, kita bisa restart atau kita bisa refresh kembali dengan cara docker compose restart. Nah, kalau misalnya statusnya udah started seperti ini, berarti Docker sudah restart dan kita sudah bisa mengakses Odoo-nya. Langsung aja kita buka localhost 8070. Di sini saya menggunakan Odoo SOL-nya tuh localhost 8070 sesuai dengan yang ada di Docker Compose YML saya di sini, yaitu 8070 ya. Kemudian di sini kita bikin database baru. Masukkan nama database-nya, masukkan master password-nya, terus masukkan emailnya admin aja, terus buat password sesuai dengan keinginan kita, kemudian phone number opsional, boleh nggak usah diisi, language-nya bahasa Inggris aja, country-nya isi dengan Indonesia, kemudian demo datanya di checklist, lalu create database. Kita tunggu hingga database terbuat. Jika database sudah terbuat, maka kita akan diminta untuk login ke dalam Odoo SOL, masukkan email dan password yang sudah kita buat tadi, lalu klik login. Kita tunggu sebentar hingga kita berhasil untuk login ke dalam Odoo SOL. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil login pada Odoo SOL. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan developer mode yang ditandai dengan adanya logo kumbang di samping profil. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum mengaktifkan developer mode, bisa masuk ke simbol kotak ini, kemudian pilih settings, lalu aktifkan developer mode-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengaktifkan developer mode, jadi kita langsung aja lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu update app list, klik update. Kemudian kita cari modul yang baru saja kita download. Nah, di sini kita aktifasi Open HRMS Core. Terlihat ya bahwa kita sudah berhasil menginstal modul Open HRMS Core. Klik activate, lalu ditunggu loadingnya sebentar. Sampai modul benar-benar teraktivasi di Odoo SOL kita. Nah, jika sudah berhasil teraktivasi, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini akan terlihat dashboard dari modul OpenHRMS Core yang baru saja kita download tadi. Nah, di sini kita juga bisa lihat banyak sekali pilihan apps dari Odoo SOL kita gitu. Ini adalah apps hasil download kita tadi gitu. Oke, kalau gitu sekian tutorial saya pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat ataupun dalam perkataan yang saya ucapkan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Terima kasih atas perhatiannya.